Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tafzahu lana biha wa bil khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها وسع عمرنا وارزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بلي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. شروط الجمعة Syurutu sihhatil Jumat, itu maksudnya lah, syarat-syarat sah Jumat. Halaman 28. Ini bila inya ada terpenuhi syarat-syaratnya, maka Jumat itu sah. Bila kada dipenuhi syarat-syaratnya, Jumat itu kada sah. Maka bila kada sah, bajuhur basa tuh. Nah, jadi kita lihati yang syarat-syarat ini bila kada terpenuhi, boleh ke rumah kita berzuhur basa. Syurutul Jum'ati sittatun, bermula syarat-syarat sah Jumat itu 6, sehingga sah tunai inya mengerjakan Jumat. Antakuna kulluha, bahwa adalah Jumat itu kulluha, sembahyang Jumat itu tuh bukan hari Jumat lah, sembahyang Jumat itu nah kulluha, seluruh rukun-rukunnya dikerjakan pi waktu zuhri, pada waktu zuhur. Nah itu. Jadi ada orang sembahyang Jumat jam 11 kada sah. Belum masuk waktu zuhur. Nyaman berdahulu aja. Nah kada sah. Jadi wajib masuk waktu zuhur yang rukun-rukunnya, termasuk khutbahnya, termasuk sembahyang Jumatnya. Nah itu yang rukun-rukunnya itu nah. Wajib masuk waktu zuhur dulu mengerjakannya. Amun azannya bang, azan Jumatnya tuh ada masalah. Amun azannya aja kan belum termasuk rukun itu. Azan yang orang bakiawan lah. Azan dulu ya kalau sunyi masjid azan pulang sekali. Ini pulang azan pulang biasa bisa 10 kali azan nggak ada apa-apa. Itu kan sama hadang yang sekali 2 kali, nya ada yang sekali aja azan ya kalau. Nah, nggak ada hasil tuh kita biasa 10 kali supaya terkumpulan dulu orangnya. Asal masuk masih dalam waktu zuhur. Asal mengerjakan sholat Jumat itu masih dalam waktu zuhur, biar jam 2 tidak apa-apa. Nah itu. Tapi ninto dari sisi sahnya, kebanyakannya kan langsung aja ya kalau ada masalah juga kan itu. Cuma dari sisi sahnya tuh nah asal masuk waktu zuhur gitu. Jadi azan yang pertama itu mangiawi dulu, pindah kedua, pindah kada ada penyucung, manusianya azan pulang situ, tidak apa-apa juga. Jadi itu mesti azan itu mangiawi. Nah, satu dulu lah. Jadi wajib, lupa Nabi mendengar di mana kan tinggal ada yang jam 11 orang Jumatan, aduh sompatan kita. Yang kedua wa antuqama, bahwa dilaksanakan Jumat tersebut antuqama fi hittatil baladi, di wilayah kampung seorang. Nah, atau belinya kabupaten kota di kota seorang, atau cakainya dusun di dusun seorang. Nah itu dilaksanakan. Yang sah Jumat itu nah dilaksanakan di mana? Di dusun, di perkampungan. Di perkampungan misalnya, tiba melaksanakan Jumat di sebelah sana yang padang sunyi, ada sah tuh. Misal di kampung padang orang banyak di situ, sekali sampai Jumat di ujung parak pembuangan sampah akhir situ misal, ada sah tuh. Harus di kampung situ. Nah itu. Yang aneh lagi seminggu di aras misalnya kada sah juga bapak ke aras sana. Ini kan di perkampungan, kalau matang ilmu tinggi benar yuk timbul seminggu ke aras kada sah. Karena wajib seminggu itu di kampung. Paham ya lah? Nah di kampung. Fi hittatil balad, di perkampungan seorang jiwa. Nah itu. Nya ada pina agak. Aku seminggu di aras aja. Ya saya aku di lagi pertama aja, keduanya kada sah.
Kan nampak bungulnya ya kalau pinanya pinah harat padahal bungul. Ini tulisannya ada bacanya di arah sedada fi hittatil balad, di kampung seorang jiwa, di perkampungan kita gitu. Arti perkampungan itu tuh di situ hidup masyarakat yang tatuyuknya di situ. Nah di situ Jumatan diadakan. Nah, itu. Bila keluar dari kampung, sedangkan situ kada ada manusianya, pinggir misalnya di pinggir kada sah. Tuh dulu, ini hukum asal dulu lah. Wa antu sholat yang ketiga pulang jamaatan. Wa antu sholat bahwa disolatkan Jumat tersebut jamaatan berjamaah. Nah ada awas sama Jumat seorangan. Ini hukum asal dulu. Yang hukum, jadi yang ada dalam kitab ini yang mau tamat dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Jadi amunnya saurangan lain sama Jumat itu juhur narnya. Khutbah sidin, sembahyang sidin, anu sidin. Nah itu lain, itu narnya latihan jadi khatib. Lain lagi kisahnya. Jadi wajib sembahyang Jumat ini berjamaah. Makanya karenanya wajib berjamaah. Berjamaah itu salah satu syarat sahnya Jumat, maka imamnya pun wajib dan niat jadi imam. Ya kalau semalam, kenapa aja? Karena syarat sah Jumat itu berjamaah. Karena berjamaah itu wajib, maka niatnya berjamaah itu wajib. Bagi imam sendiri pun wajib. Bila imamnya kada berniat berjamaah, kada sah. Lalu pulang yang ke berapa toh? Yang keempat kah? Ulun yang tulisan jenggot itu kan melihat sebenarnya lah. Jadi ketika melihat tuh kada jelas benar tuh. Nah mungkin kan jelas aja mata masih kayak mata elang lah. Anda ulun nih kadang ulun martiakan seadanya aja kada sesuai lawan nah. Jadi jangan heran ini belain artinya aja. Belain tapi maksudnya sama. Ya Allah. Ya bab kadang-kadang kada tapi kelihatan yang di bawah nih tuh. Kalindung tapi bang kelihatan aja. Wa ayyakunu bahwa adalah orang-orang yang mengerjakan Jumat yakunu jamaah tuh. Orang-orang yang mengerjakan sholat Jumat jumlahnya arba'ina 40 ikung. Nah ini 40 ikung. Tapi yang 40 ikung ini kada sembarang orangnya. Ada kriterianya 40 ikung tuh. Ke-40-nya wajib ahroran merdeka. Nah sekarang seluruhnya merdeka sudah. Jadi ini kada dibahas lagi bahari zaman budak. Nah jadi ahroran merdeka dulu satu. Anggaplah kita ini merdeka berataan sudah. Lalu yang kedua 40 hikung itu syaratnya dzukuran bisi batang berataan. Nah itu laki-laki berataan di kita. Nah jadi ke-40-nya laki-laki. Misalnya di kampung itu laki-lakinya 30 hikung aja. Di kampung, di suatu daerah, di sudut terpencil, di daerah sudut ujung dunia sana, misalnya mana kaminya 30 hikung aja laki-laki. Kada sampai 40. Lalu berpikir nak Jumatan kada usah, berjuhur berjamaah aja sudah. Kada ngalih-ngalih. Orang musyawarah pulang ini segala macam pulang mencari mazhab lain pulang. Jangan meributkan diri sendiri. Gampang aja bila kada terpenuhi syaratnya berjuhur berjamaah selesai. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i. Kada usah muncul kayaknya banyak yang telepon. Negara aja kami ini aja jumlahnya kan sampai ampun sekitar 30 aja kayak pagi Jumatan dadak aja apa abut benar lu sambut abut bila kada terpenuhi syarat berzuhur berjamaah selesai pengalihnya la yuqallibullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu jadi jangan kita tuh mengalih-alihkan diri kita sendiri. Ada dia kita buat mazhab anu aja udah mesti muha mazhab nang apa yang fikih nih yang Syafi'i Imam Syafi'i aja seorang belum paham benar untuk mazhab siapa pulang. Nah mun kita nimpat mazhab jangan ilmu didengaran, harus ada memang yang ahlinya di situ. Men yang ilmu didengaran aja kada usah ujung tak salah-salah nahan. Nah jadi kan ahroran merdeka, dukuran laki-laki yang 40 tadi teh balighina umurnya sampai hak balik sudah. Maksud umur nih balik di kita balik hak. Balik termasuk akil dah balik. Hai balik loh. Nah yang rajin terang dibahas sudah, racam bahasin sudah balik nih. Nah bila inya 40 hikung. Misal di masjid, misalnya di masjid di mana maksudnya anggaplah di masjid Darussalam di sini lah Metapora lah Darussalam ini nah. Misalnya orangnya misalnya memang 1000 banyak orangnya. Tapi di antara 1000 itu tuh 100 hikung aja anu yang laki-laki
900-nya bajunya aja laki-laki, isinya apa? Misal 100 aja laki-laki, tereliminasi itu 900 ya Allah. Diperiksa pulang yang 100 ini diperiksa yang 100 ini, sekalinya 40 ikung aja yang balik, 60 ikungnya ananakan, ada yang 4 lahun, ada balita segala macam, ada sah 40 ikung aja. Sah lah itu sudah 40 ikung tuh. Sah ada dulu. Ini 40 ikung syaratnya loh nih. Sekalinya laki-laki yang balik 40 ikung aja. Sah ada dulu. Bisa sah, bisa kada. Nah, kayak itu dulu. Caranya jangan langsung mampunis. Bisa sah, bisa kada. Ya kalau bujur 40 hikung aja, sekalinya 20 hikung tak guringnya aja. 30 hikung aja yang mendengar nyawa, 40 hikung itu wajib mendengar khutbah, mendengar khatib membaca rukun-rukun khutbah. Sekalinya 20 hikung tak guring aja beliuran 30 hikung aja ada sah tuh di matanya bejuhur bahasa. Nah itu, jadi jangan hati-hati guring tuh tuntung ya kan dulu khatib tuh sudah membaca rukun khutbah berarti hanyar guring sih tuh. Nah, gitu. Nah, imbah itu pulang. Nah itu maksudnya itu contoh aja malah supaya mudahkan paham. Lalu pulang berikutnya di samping laki-laki merdeka balik naninina mustawtinin, orangnya itu memang asli orang kampung ninto, tak masuk tercatat dalam anggota RT, rukun tetangga, rukun ilmunya tercatat di situ, ada KTP-nya di situ. Memang orang bertanah air di situ, kampung sidin di situ, berdiam di situ, banak pinak di situ, betungkih di situ. Nah, ini. Jadi bila inya mukim lain lagi. Walaupun sah aja pangnya sembahyang tuh mukim Jumat saja. Orang musafir sembahyang Jumat saja, cumanya kada wajib. Ini syaratnya yang sehingga Jumat tentu sah itu 40 hikung itu mustautinin. Orang yang memang asli penduduk situ. Atau kada asli juga tapi nya sudah menjadi orang situ, berdiam situ sama aja. Kayak berdiam di sini sih diwujud manakah di daerah Pahuluan misalnya, di daerah Pedusun, orang mana, orang Sulawesi misalnya, tapi nya sudah banyak pinak di situ, masuk mustautinnya sudah. Nah yang orang yang bujur-bujur penduduk di situ, yang berdiam di situ, berganda di situ 40 hikung. Balik pulang 100 hikung orangnya. 50 hikung bini-bini, sisa 50. 20 hikungnya kanak-kanak walaupun laki-laki, 30 sisa. 30 hikung ini 10 hikung pulang. Yang asli orang sana 20 hikung aja pulang. Asli berdiam di situ. Yang 10 hikung ini sementara aja nya berjalanan aja. Tak kena kakain kan misalnya, yang kunyuk-kunyuk narai dah. Nah, 20 hikung ini bujur-bujur laki-laki tapi nya kakain. Itu aja kunyuk-kunyuk narai itu. Jadi 20 hikung aja. Maka yang beban kakak ini yang tapi abot makanya Jumat kada usah berpikir. Apa bapak berpikir na Jumatan kada sah itu titik. Kada usah banyak kuma. Ada jatuh bul haja. Nah bujur boleh tapi mengalihi. Nah bejuhur pengalihnya itu. Jelas itulah. Nah itu jadi 40 hikung tadi laki-laki balik orang yang di situ. Nah bila kada terpenuhi berjuhur berjamaah saja. Syarat ini wa an la tasbiqaha, jangan ada yang mendahului akan Jumat yang kita kerjakan tersebut, akan salat Jumat yang kita kerjakan tersebut. Wala tuqarinaha, kada juga yang maimbayi akan Jumat sembahyang salat Jumat yang kita kerjakan tersebut Jumatun oleh Jumat yang lain. Nah, pitil kalbaladi yang berada di kampung tersebut. Ini maksudnya dalam sebuah kampung itu yang di masjid biar 1000 ada masalah. Ada masalah. Yang penting yang Jumat yang disembahyang Jumat tuh nah dalam sebuah kampung tuh hukumnya yang hukum asal nih sebuah aja. Masjid biar hibak lu masjid di kampung lu ada masalah. Bukan banyak masjidnya yang dipermasalahkan. Yang didirikan Jumatnya itu nah cukup satu. Itu permasalahannya di bahwa pada beli masjid banyak aja, salahkan aja banyak duit orang bangun masjid situ. Ada masalah Nah, cuma yang jami'nya itu nah satu aja. Masjid jami' aja kita. Arti jami' itu yang mengumpulkan orang di hari Jumat, sembahyang Jumat. Nah, dalam satu kampung satu aja.
Masjid sana bakalah dulu, sini aja dulu. Masjid sana bakalah situ dalam satu kampung, satu wilayah. Dengan catatan selama masjid itu masih kawa menampung. Nah, bila masjid yang ada ini yang sebigi-begini belum kada kawa lagi menampung, kada muat. Yang beluting sudah kada muat juga, ke jalan-jalan malah orang ngalih lalu. Nah, hanya diadakan di masjid yang sebutingnya pulang. Hanya boleh kayak itu. Amun dalam satu kampung diadakan, bukan masjidnya yang banyak lah nih bukan masjidnya yang banyak yang salah, yang mengadakan Jumatan yang banyak tuh nah yang bisa salah kena. Bila di masjid sini separuh masih uang Jumatan, betul bilang halat 2-3 langkah berjalan sapat sini bilang masjid diadakan juga Jumatan separuh masih uang. Nah di situ pulang, maka bila lihatan aja buktinya benyaringan, mau benyaringan. Imamnya panahnya benyaringan. Nah kita arahkan sana aja janunya aja, apa tuh? Mikrofonnya apa tuh yang tuanya nih tuh supaya nyok kamaukan sebelah situ aja. Nah ini naranya bersaing, luput bin salah naranya kayak itu. Masjid salah kan banyak ada masalah, walaupun banyak masjid ini sebenarnya ciri hendak kiamat. Nah ini tuh banyak masjid isinya kadeda, orangnya kadeda, paling berdua subuh berdua kaum lawan minantu sidin tuh aja. Berdua minantunya terpaksa juga kagak Tuhan ham aja tidak ada hakun dia turun. Itu terjadi fakta undisret ya kalau itu enggak mau ulah masjid pulang. Yang ada sudah hancur pulang kita bikin aja udah bagus aja. Nah itu tuh ciri akhir zaman harap maklum aja kita. Jadi kalau sebab pandir Nabi sudah mendai bahari memang sudah kayak itu. Nah cuma permasalahan fikih sebenarnya bukan banyak masjidnya, yang dipermasalahkan ini banyak didirikan Jumatannya, pahamlah. Nah dalam satu kampung satu wilayah selama masjid itu atau tempat masjid yang disembahyangi Jumat itu yang disebut jami' itu masih memenuhi syarat, masih kawa menampung, kada boleh ada 2 sembahyang Jumat yang lain. Itu hukum asal dulu. Ada boleh sini mendahulu. Bila kita sudah terdahulu orang di kampung situ ada sah lagi kita Jumat. Di kampung yang sama terdahulunya sudah ada sah lagi kita. Atau tak imbai ada sah keduanya. Makanya berdahuluan tuh yang terdahulu yang sah. Imamnya paham. Jadi kita berdahulu aja supaya sah yang terdahulu. Tapi sama-sama paham loh berdahuluan tuh yang. Nah. Ini hukum asal lah, hukum mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad hukum asal gitu dulu. Jadi bila ada kecuali dia memang sasak benar sudah. Di sini sasak, pokoknya kata kau lagi. Nah kalau permasalahan yang 2 Jumatan di satu kampung karena corona selanjutnya itu kita kadang membahas biar aja bubahan moy itu pandir ya kalau kesempatan kita nyanyuk kena biar akan di situ. Cuman jelas kita bilainya ragu-ragu. Pina kaya kada memenuhi syarat di kitab sini bejuhur bahasa selesai kada ngali-ngali. Itulah yang digawi oleh guru-guru kita bahari. Kada mau 4 tumbur tapi lebih berhati-hati. Nah lebih berhati-hati. Jadi beda pina nyanyok sembahyang yang 4 kali orang banyak juga beli ke rumah bejuhur bahasa. Itu yang digawi oleh guru-guru kita di sebagian guru. Ini guru sempul bagi sah di antara guru-guru sidin enggak itu menggawi itu nah itu aja caranya. Jadi secara hukum asal di sebuah kampung yang didirikan untuk sembahyang Jumat itu cuma satu di tempat satu masjid yang disebut jami' namanya. Amun hendak banyak masjid kada masalah, tapi cuma satu. Nah kena masjid jami' inilah kena yang didirikan sembahyang Jumat yang di situ wajib 5 waktu dilaksanakan. Biar benaran masjid tapi di situ kada ada didirikan sembahyang Jumat, maka seandainya 5 waktu kali dilaksanakan kada berdosa. Tapi bila di situ didirikan sembahyang Jumat, maka wajib di situ dilaksanakan berjamaah 5 waktu. Pahamlah. Ada orang protes, kenapa itu disuruh kumpul tutup, ya kada boleh, ya kada berjamaah di situ aja. Itu kan kada Jumatan orang di situ. Ya kalau memang kada Jumatan kada wajib berjamaah 5 waktu di situ. Pahamlah. Nah, yang wajib berjamaah 5 waktu itu di masjid yang di situ didirikan Jumat. Jelas lah. Nah, ini.
Lalu pulang wa ayyataqaddamaha khutbatani. Nah, ini pulang bahwa mendahului akan salat Jumat khutbatani, dua khutbah. Jadi berdahulu dua khutbah ninto. Bila kita sembahyang Jumat sedangkan dua khutbah kada dilaksanakan, kada sah sembahyang Jumatnya. Nah, ninto itu diantara sekilas. Amun dirinciakan dijabar benar dan kena timbul terjadi khilafiyah. Nah, jadi kita lebih baik menghindar dari khilafiyah aja. Arkanul khutbah ini nanti penting mungkin hendak jadi khatib. Nah, ini penting tahu nih. Sebab bilanya kada tahu jadi timpi batanak jagarnya. Arkanul khutbah ini bermula rukun-rukun dua khutbah nih. Khamsatun, 5 aja nih lah. Ini yang mutamatnya. Ini mulai zaman bahari sampai wahini ila yaumil qiyamah 5 aja. Mau ada bertambah pian dia menambah itu. Pertama hamdulillahi pihima. Pertama memuji Allah pada dua khutbah. Kan Jumat tuh 2 kali khutbah ya Allah. Khutbah duduk, khutbah pulang, 2 kali narnya. Nah, kedua-dua khutbah, 2 timing khutbah itu sebelum duduk dan sesudah duduk wajib di situ ada kalimat memuji Allah. Hamdulillah. Nah, bunyi memujinya wajib 3 huruf ada di situ. Ha, mim, dal. Kada boleh diganti dengan kata lain. Ha, mim, dal. Boleh berbentuk fi'il, boleh berbentuk isim. Alhamdulillah, alhamdu berbentuk mubtada isim. Hamdan berbentuk isim nakirah boleh. Atau berbentuk fi'il ahmaduhu atau nahmaduhu boleh juga. Yang penting hak mim dal jangan tertinggal. Jadi pujian itu bentuk kalimatnya ada hak mim dal. Banyak juga pengen memuji Allah tuh kada berbentuk hak mim dal. Ashkuruhu, nah sama aja tuh juga. Tapi kada boleh kalau ashkuruhu, syukran lillah kada boleh. Kalau hamdan lillah sah sudah. Nah ini tuh. Nah jadi kalimat memujinya jadi wajib dengan kalimat hamdu, hamida, yahmadu, hamdan. Nah ini tuh. Pihima pada kalimat pujian ini ada di 2 khutbah lah. Jadi alhamdulillah, nah gitu aja paling mudah. Alhamdulillah, ya. Wajib sekali itu, hendak 3 kali silahkan aja. Alhamdulillah, nah, atau diganti hamdan lillah atau nahmaduhu. Nah, pada kedua khutbah 1 dulu. Yang kedua pulang wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam pihima pada kedua khutbah juga bersalawat kepada nabi. Nah, ini bersalawat Allahumma sholli. Shollinya tuh wajib tuh. Salimnya bang sunnah. Wabarik sunnah. Shollinya tuh yang wajib. Alan nabi kepada nabi. Nah, nabi kita Muhammad boleh diganti. Nabi ini kan gelar. Boleh jabatan, boleh diganti dengan ala Muhammad atau nama nabi yang lain boleh aja. Yang penting tujuannya kepada nabi dan disebut nama nabi tadi atau gelar nabi tadi. Nama nabi kan 200 berapa? Banyak tapi 200 dan dalail dong. Jadi Allahumma sholli boleh, wassalatu wassalamu, wassalatunya berbentuk wassalatu boleh, sholli boleh, shalla boleh juga. Asal bersalawat kepada nabi. Nah, nama nabi wajib disebut di situ walaupun nama nabi yang manakah? Pahamilah. Nah, pihima pada keduanya. Nah, wajib ada salawat juga itu. Dan salawat ini jangan salah pahamnya, ada pinter sudah terjadi nih di suatu daerah di Indonesia ada di Parak Belanda aja bang juga jauh sedikit. Dikiranya nintoh yang salawat padahal lain. Ya kan khutbah nih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tujuan syahadat lain salawat. Nah, yang wajib nih bersalawat. Syahadat itu tuh kada termasuk rukun khutbah. Karena ini kada buju-buju belajar salah paham dikira syahadat itu asal ada bengaran-ngaran Muhammad sudah ya salawat sudah sahaja sudah. Nah, kada sah Jumatnya khutbahnya kada sah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa itu? Syahadat apa? Lain salawat.
Nah cuma kayaknya kada buju-buju belajar salah paham, dikira itu salawat. Bacain itu rasa iya sudah. Nah itu ilmu didengaran. Jadi yang bujur itu bersalawat kepada Nabi, bunyi salawatnya. Wassalatu boleh, sholli boleh, sholat berbentuk fi'il madhi boleh. Alan Nabi, nama Nabi disebut. Amun bersalawat kepadanya, nah berbuatnya Nabi nama naran sidin kada disebut, walaupun nyatu tujuan kepada Nabi kada sah juga. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi ya kada sah maksudnya, karena ada berbuat naran Nabi, walaupun alaihi itu tujuannya ke Nabi. Nah jelaslah fihima pada kedua khutbah. Ya lo berikutnya pulang wal wasiyatu bi taqwa fihima. Nah ini kedua khutbahnya pulang ada wasiat takwa pada dua khutbah tersebut. Nah ini yang berwasiat nih ya khatibnya wasiat takwa ittaqullah ya khatib. Nah yang ittaqullah itu wasiat takwa naran itu boleh diganti dengan atiullah, taatlah kepada Allah boleh aja, yang penting substansinya takwa. Pemahaman yang hendak disampaikan tuh menyuruh takwa, kalimat boleh berbeda. Babinilah dia misal sahlan itu wasiatnya kada sah, ini lain urusannya pulang. Nah jadi wasiat takwa bisa ittaqullah atiullah. Nah itu di mana wasiat takwa ini nih? Di dua khutbah ada fihima kedua-duanya. Jadi wajib kedua-duanya ada wasiat takwa. Wa qiraatu ayatin minal Qur'an. Nah wa qiraatu ayatin minal Qur'an, membaca satu ayat, tapi ayat itu termasuk Quran. Fi ihdahuma, di salah satu dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, atau kedua-duanya. Please sit down please. Nah yang penting ada di salah satu dua khutbah membaca ayat Quran, walaupun sabuting seayat, yang penting kawa dipaham. Qul huwallahu ahad. Tentu aja dah orang paham dia sudah. Oh menyuruh mengisahkan Allah Ta'ala, selesai itu. Jangan qul ya. Betul diam ada paham orang. Atau misalnya panjang juga tapi kada tuntung seayatnya, ada yang panjang kada tuntung seayat, orang kada paham juga, apalagi orang kada mati bahasa Arab gini, kada paham, ada sah aja tuh. Jadi wajib satu ayat itu yang memberi paham, makanya seayat itu akan datang paham di situ. Ada yang panjang kisah mubtada mutu wawnya atau ke mubtada atau ke mubtada, kabarnya belum ada paham gitu. Kamu tahu lah aja. Nah, ibarat contoh aja lah. Aku semalam kan ke pasar. Mbah ke pasar betul tukar ini bulik singgah rumah acil. Tur bulik. Kamu tadahnya rajanya belum ada kabarnya lagi tak? Betul singgah aku berjalan terus. Jadi orang kenapa orang kita tanya mana nih? Belum ada kabarnya lagi nih. Masih mubtada aja hanya. Artinya belum sempurna kalam lagi. Nah, maka ayat yang Quran ini wajib sempurna kalam. Tuntung seayat, jadi tahu kisahnya apa. Biar satu ayat tapi tuntung sempurna kalam. Paham ya lah. Nah itu. Di mana mandaknya di salah satu dua khutbah. Nah wajib juga tahu nih. Jangan kau yang asal jadi khatib aja bang. Nah yang berikutnya wadu'a'u, ini yang kelima. Mandu'akan lil mu'minin wal mu'minat fil akhirat, di khutbah yang kedua. Nah, bil akhirat berarti di akhirat aja. Jadi khatib di akhirat, pokok malaikat naham. Jadi khatib di akhirat. Bil akhirah ini maksudnya di khutbah yang kedua, mendoakan. Nah, jadi di sinilah ada tiga yang di kedua khutbah, ada satu di salah satu dua khutbah, ada yang di akhir khutbah, di kedua yang khutbah yang kedua. Memuji Allah, bersalawat, membaca Quran itu di kedua membaca Quran, wasiat takwa di kedua khutbah. Baca salah satu membaca ayat daripada Quran, walaupun satu ayat di salah satu khutbah, terserah kita memilih. Sedangkan mendoakan orang muslim, mukmin, laki-laki, perempuan di khutbah yang kedua. Ada kalau yang berdoa aja tuh. Doanya tuh
Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya. Nah, itulah. Itu termasuk rukun tuh di akhirnya. Nah, bila kita misalnya ya Allah ya Tuhanku misalnya berdoa bahasa Arab juga, tapi kadada yang berbuat lil mu'minin wal mu'minat belum sah lagi. Panjang doa tapi kita hadarin kadada dengar lil mu'minin wal mu'minat. Berarti kan mendoakan yang kita aja sebenarnya. Nah, ini kada sah khutbahnya. Ini mendoakan lil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu. Jelas itulah. Syurutul khutbataini. Nah, ini penting juga. Syarat dua khutbah. Ini bagi hatib aja masih itu. Syurutul khutbataini asyaratun. Si hatib tadi wajibnya 10 perkara ini ada di dirinya waktu berkhutbah. Waktu berkhutbah inilah. Pertama, taharatu anil hadasainil asghar wal akbar. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, jadi kita bagus ya mendengari juga hatib itu, kita dengari hatib khutbah sambil kita dengari. Loh, mesti takantut. Bapak takantut. Tapi sidin kan kada asik khutbah kada merasa orang panah ya kalau kada merasa pada takantut nih maka riput pulang 2-3 kali. Nah, kita ini bingung juga tapi yakin kita bingung padahi lo kepinata salah. Nah, kita bulik juhur bahasa karena kada sahnya itu karena kita ketahu batalnya khatib. Nah, entah makanya mengkawal bisa didengar. Mbah nintu pulang yang kedua wa taharatu anin najasati, bersih daripada najis, suci daripada najis, bisaubi pakaian khatib, wal badani badannya khatib. Inilah ini urusan khatib. Ini wal makani tempatnya khatib. Termasuk tungkat khatib yang dijapai. Mengikuti tungkat hibak teh cacak di bawahnya itu. Nah, ada sah khatibnya, khutbahnya itu ada sah. Wasatrul aurati. Nah, wajib khatib pulang menutup aurat. Mentabuka aurat pakai sembahyang juga ya, tabuka dilihatkan batal khutbahnya. Wal qiyamu 'alal qadir. Nah, berdiri bila inya mampu berdiri. Wajib berdiri itu. Mun mampu lah, mun duduk aja. Wal julusu bainahuma, duduk antara dua khutbah. Wajib juga tuh. Duduk setumat aja. Itu sekadar kita membaca surah Qul Huwallah. Nah, yang jadi hatib nih. Jadi duduk tuh jangan berdiam aja bangun kadang-kadang. Ini amplopnya ini tabal kan tipis aja. Amplopnya tabal kan tipis aja. Mun tipis aku jarak ke sini ya. Itu yang dipikirkan. Nah, baca Qul Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Aku enggak berdiri pulang. Jangan 100 kali baca Qul Huwallahnya. Sekali aja. Nah, apabila lawasnya fauqa tuma'ninati salat, lebih lama daripada tuma'ninah sembahyang. Anunya tuh duduk antara dua sujudnya tuh lebih lama sedikit daripada tumaninah sembahyang yang baca surah Qul Huwallah deh. Ini tuh. Wal muwalatu bainahuma. Nah, ini. Wal muwalatu bainahuma. Jadi jangan kalawasan. Duduknya tuh kalawasan sehingga terputus. Baca Qul Huwallah 50 kali misalnya tapi kalawasan benar ini. Sempat yang orang bulikan. Nah, ini kada usah. Jadi kada sah aja nih. Wa baina salati. Nah, antara dua khutbah nih lawan salat tuh langsung juga wajib berturut-turut bersambung. Nah, itu. Tapi lah selama apa yang dikatakan putus bila melebihi 2 rakaat sembahyang sunnah. Putus sudah tuh. Tuntung 2 khutbah turunan dah hatib dah. Sekalinya bakaina-kaina salat Jumat membahas apakah berdebat misalnya kan. Nah, sampai lebih 2 rakaat sembahyang sunat yang ringan batal sudah tuh. Bahasa pulang tuh khutbahnya. Wa antakuna bil arabiyati. Nah, khutbah itu wajib bahasa Arab. Nah, kada awam justru mardi ini cara. Justru mardi ini bahasa Arab bang melihat. Paksa silin ampe jadi khatib nih. Maksudnya rukunnya itu nah yang 5 tadi itu nah wajib bahasa Arab saja. Yang lainnya tuh hendak bahasa Mandarin enggak situ silahkan ya. Yang penting rukunnya alhamdulillah bahasa Arab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bahasa Arab. Bahan tuh pulang ittaqullah bahasa Arab. Wasiat takwa nih. Bahan itu pulang apa baca ayat Qul Huwallahu ahad. Sudah? Batu pulang astaghfirullah walil mu'minin wal mu'minat. Titik di situ aja.
tuntung sudah cilai aja kita. Nah, turunin lagi, kadang-kadang lagi udah sampai panjang khutbah sampai yang 2-3 kilo khutbah. Tukang pintel tuh keliling-keliling tuh masjidnya kada sembiang juga sekalinya sidin tuh. Berapa kali keliling aku masjid aja belum tuntung juga khutbah aja. Nah ketahuan sini kada sembahyang tuh. Tukang pintel ini nih. Nah, kunyuk. Mendengar ya orang khatib. Nah, lawas khutbah nih leh ya. 3 kali keliling dah aku masjidnya aja belum tuntung juga aja. Nah, nih tuh ada nang itu tuh. Jadi tukang pintul punya laki-laki lah, wajib jumahat, yang harus menyahat. Ada barakat kena berjualan ya. Orang khutbah yang berjualan. Nah, kaina atau nongkan khutbah sudah bersembahyang hanya raba urak jualan. Wa ayyusmi'a huma, bahwa si khatib memperdengarkan rukun-rukun khutbah tersebut yang 5 tadi nih. Arba'ina akan 40 orang yang wajib Jumat tadi. Nah, ini wajib 40 orang yang Jumat tadi, yang laki-laki balik mustautin tadi wajib mendengar rukun-rukun yang disebut oleh khatib tadi. Yang terakhir wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Nah, seluruh khutbah yang dibacakan tadi, rukun-rukunnya tadi di waktu zuhur dilaksanakan. Nah, ini. Nah, cuma nih kita yang paling penting lah masalah sembahyang Jumat itu kan kita rancak aja paham deh ya kalau. Nah, kadu sahmina kayak terlalu selidiki benar hatib ini sah juga aja. Seorang hanya belajar yang ini halus di kitabnya. Orang kandel kitabnya masih kadu sah terlalu teliti benar. Kita aja sembahyang Jumat. Nah, ibah tuntung sembahyang Jumat ini termasuk yang diwasiatkan oleh guru kita, guru sekumpul. Lah, ibah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batis tuh jangan dirubah-rubah dulu posisinya, tetapnya kayak itu. Nah, dibaca surah Fatihah 7 kali. Surah Al-Ikhlas qul huwallah 7 kali. Surah Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas 7 kali. 7. Fatihah 7, qul huwallah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Jangan coba belak-belakas. Udah usah belak-belakas. Napa disasah? Nah, fungsinya napa? Itu kontrak kita lawan Allah untuk kehidupan kita sendiri. Nah, dan kontrak kita itu ditandatangani langsung oleh Allah Ta'ala, diasisi Allah. Ayo. Apa? Siapa yang memadahi bahwa Allah ma'asisi? Rasulullah memadahi. Nah, napa? Kontraknya jar Rasulullah, orang yang menggawinin itu nah. Batis belum berubah dulu, mun kada ujur lah, mun batis begisul ayo aja. Nah, ini yang kada ujur. Nah, pertama dosanya diampuni, dosa yang dahulu dan dosa yang kainanya. Nah, dosa kita diampuni, dosa yang terdahulu maupun dosa yang terkemudian yang kainanya. Satu. Yang kedua, kita diberi pahala sebanyak sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Banyak ada. Kalau kita menghitungi orang beriman di Palangkaraya aja berapa? Ini seluruhnya orang beriman kepada Allah, seluruhnya sejumlah itulah pahala kita diberi oleh Allah. 2. Yang ketiga, dipelihara oleh Allah. Allah memelihara nih asisi sidin. Nah, apa yang dipelihara? Agama kita, garis miring akhirat kita, dunia kita dipelihara, anak bini kita dipelihara, penghidupan kita dipelihara. Satu mata aja kita bakalah waktu, menyisakan waktu. Imbah nintu pulang dipelihara kita dari kejahatan apapun selama semingguan. Itu kontrak kita lawan Allah Ta'ala, istilahnya proposal kita, dan proposal kita ditandatangan sidin. Nah, rugi kadang membaca, rugi kadang membaca. Aduh, saya kita umpatan yang orang assalamualaikum berdiri buka, bapak buka. Napa yang disasah? Nah, Nini keuntungannya bukan hanya untuk Nini, kai sama aja seluruh ya keuntungannya. Jadi di situ saatnya kita timingnya untuk
mengajukan proposal, dan proposal itu ditandatangani oleh Allah untuk akhirat kita, agama kita, dunia kita, kehidupan kita, anak bini kita terpelihara, dijaga oleh Allah. Batu pulang dipelihara di kejahatan semingguan pulang. Nah itu mun hendak menambahi, yang jurang tambahi lagi dan ini ada yang lain-lain gak ada ini yang tambah lagi. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak. Sekali aja kan amal sempurnanya 7 kali, cuma kita pengulirannya sekali kan. Nah biasanya kalau di Masjid Matapura tuh imamnya membaca. Nah, makmum aminakan tak 4 sudah, tapi jadi guru sekumpul imamnya membaca, sudah tuntung karena kita seorangan baca aja sih, walau sekali. Nah, apa fadilatnya? Nah, babarkat hidup, babarkat usaha. Jadi babarkat lancar usaha. Ini berlaku bagi orang yang di makam asbab maupun di makam tajrid. Nah, paling itu aja, paham sudah belajar aja loh lah. Di makam tajrid penting nih mamalkan ini min haitsu la yahtasib. Di makam asbab penting juga mamalkan ini untuk keberkahan usaha kita. Aghnahullahu taala min haitsu la yahtasibu. Nah, itu fadilatnya. Mau hendak tahu buka kitab Syiarus Salikin ada. Yang Fatihah 7 yang 777 itu di situ ada juga. Itu bahasa Melayunya, kalau bahasa Arabnya buka kitab Syarah Sitin. Halaman berapa aja? Kitabnya kan ada diisi juga. Lusa betakun ya kalau ada bisi juga ada jolun bisi aja cari seorang. Nah itu yang 777 itu buka kitab Syarah Sitin yang pengarangnya yang Imam Ramli yang di kitab itu Kalampian, kitab yang nihayah itu. Nah itu jadi kita tuh ada dalilnya, ada sumbarang itu, jadi bacaan itu 777. Nah ini sebarakan japian. Nah lawan yang kuitan yang laki-laki yang bibinin kan usah ya kadang-kadangnya gawiannya baju mahat bang ini itu dibacanya. Ingat aja lah, ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak. Sekali gini ya guru sekumpul, apalagi mau 7 kali. Cuma dahulu kalau guru-guru termasuk guru sekumpul 7 kali masih membaca. Cuma sidin waktu belajaran bapak dah sekali gini ya sidin. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.